Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyaksikan hasil dari beberapa teknik sehingga fungsional sebagai bagian pembelajaran yang beranggotakan saya sendiri, M. Sobri Haji Tegar Sibarani, MPM 2152013, dan Mas Ferry Kurniawan, MPM 2152037. Latar belakang sistem hidrolik pada dasarnya terdiri dari tiga komponen utama, sebagai sumber pembangkit tekanan, katup kontrol, dan aktuator hidrolik. Sistem hidrolik merupakan sistem saluran tertutup di mana aliran fluida atau oli mengalir dari sumber pembangkit tekanan melalui pipa hidrolik atau selang hidrolik. Dengan kata lain, fluida yang mengalir pada sistem hidrolik tidak terlihat. Aktuator hidrolik merupakan komponen akhir dari sistem hidrolik yang menghasilkan gerakan linear atau gerakan bersih. Hidrolik terbagi menjadi tiga, single acting cylinder, double acting cylinder, dan hidrolik motor. Single dan double acting cylinder menghasilkan gerakan linear dan hidrolik motor menghasilkan gerakan bersih. Dalam aplikasinya, penggunaan double acting cylinder lebih banyak digunakan di industri atau digunakan untuk peralatan yang memiliki sistem hidrolik. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat silinder tub transparan adalah akrilik yang terdiri dari campuran antara resin dan katalis dengan perbandingan tertentu. Selain itu juga harus diperhitungkan ketebalan silinder tub agar dapat menahan tekanan sehingga tidak terjadi kerusakan pada silinder tub. Jangan pertama, untuk mendesain silinder diperlukan data dan fluida oli yang ada di training unit hidrolik. Bahan yang digunakan sebagai silinder diameter dalam dari silinder tub dan ketersediaan sel hidrolik. Dalam penelitian ini dibicarakan silinder menggunakan akrilik. Dalam penelitian ini perhitungan ketebalan silinder tub times equation di mana bahan dasar pembuatan silinder tub dikategorikan sebagai bahan lunak dan bersifat keras. T sama dengan TI atau bar VT plus P dikurang 1. T adalah ketebalan silinder tub dan D adalah diameter dalam silinder tub. Sedangkan FT adalah kekuatan tarik bahan kilogram cm kuadrat dan P adalah tekanan fluida yang direncanakan atau kilogram per cm kuadrat. Metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimental, yaitu dengan melakukan hancur secara langsung di teknis cylinder. Yang kedua, membuat desain double acting cylinder untuk selanjutnya dilakukan proses perencanaan pada komponen-komponen di double acting cylinder transparan. Alur teknis desain double acting cylinder transparan. Yang pertama, lakukan studi literatur terkait dengan double acting cylinder transparan. Yang kedua, melakukan studi bahan material yang dijadikan silinder tub transparan. Yang ketiga, perhitungan ketebalan silinder tub. Yang keempat, perencanaan tata letak dari komponen elemen mesin double acting silinder transparan. Yang kelima, buatan gambar desain double acting silinder transparan menggunakan aplikasi Autodesk. Yang keenam, pembuatan double acting silinder transparan. Yang ketujuh, melakukan uji coba operasi double acting silinder transparan pada hidrolik trainer dan menganalisis kerjanya. Hasil dan pembahasan. Hasil pengujian tarik sampel. Akrilik merupakan hasil dari campuran antara resin dan bahan berat atau katalis. Dalam perbandingan antara resin dan katalis adalah 1:250. Yang khusus per 250 ml resin dicampur dengan 1 ml katalis. Dengan perbandingan tersebut, metode penelitian membuat sampel akrilik seperti gambar 2 yang nantinya akan diuji menggunakan universal testing machine. Pada pengujian tarik sampel akrilik yang dilakukan, rata-rata beban tolak yang diberikan adalah sebesar 1.943,6 kN. Rata-rata regeneran atau slide sebesar 2,618%. Rata-rata perpanjangan sampel temjet 10,73 mm dan rata-rata tegangan tarik maksimal tensile max 4,67 MPa. Hasil pengujian tarik selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1. Nah, di sini
ada data pengujian sampel, sampel 1 dan sampel akrilik. Di sini ada beberapa sampel, contohnya yang ada di gambar tersebut. Dalam menghitung ketebalan tetap, pegangan tarik yang digunakan adalah setengah dari pegangan tarik maksimal digunakan setengah tarik maksimal dari 3 PA atau 3 ini diberikan sebagai faktor keamanan bahan sehingga tetap dan untuk mencegah terjadi percakapan atau pecah pada digunakan dibuat dari bahan itu. Yang kedua, pengamatan harus dihitung. Pengamatan hasil dan keterangannya ada di tabel nomor 2. Selanjutnya melakukan pengamatan di visual primer untuk mendapatkan data penelitian pada perhitungan ketebalan silinder pengaturan tekanan meja atau ataupun meja pada visual primer serta pada pasar arang yang akan digunakan. Hasil pengamatan dapat dilihat di penelitian yang akan dilanjutkan oleh materi penelitian. Ketebalan sel silinder. Di sini ada gambar desain silinder tube transparan. Double acting silinder tersusun atas beberapa komponen yang mendukung, yaitu silinder tutup, silinder, piston, piston rod, saluran oli hidrolik, sel hidrolik, dan jenis penguncian tutup silinder. Satu, silinder transparan berfungsi sebagai wadah fluida atau oli hidrolik dan sebagai dudukan piston dan piston rod. 2. Tutup silinder berfungsi sebagai penahan oli hidrolik agar tidak bocor, di mana bagian tutup ini dilapisi oleh sil pada bagian dalamnya. Selain itu, pada tutup silinder terdapat 2 saluran oli hidrolik. 3. Piston dan piston rod. Piston berfungsi sebagai pembatas ruang antara oli hidrolik yang masuk melalui saluran masuk atau nipple in dan saluran keluar atau nipple out. 4. Piston memiliki 2 sil yang terpasang pada dinding piston, sedangkan piston rod berfungsi untuk menghasilkan gerak linier. 5. Baut pengunci terdiri dari 4 buah baut sepanjang antara tutup silinder hidrolik. Jenis baut yang digunakan adalah poros berulir. Ini adalah gambar hasil pengujian silinder tubular. Dari pengujian menggunakan inventor terlihat bahwa tekanan maksimal pada silinder tube yang ditandai dengan warna merah adalah 6,573 MPa atau 6573 bar. Tekanan ini merupakan tekanan maksimal yang dapat ditahan oleh silinder tube transparan. Tetapi tekanan ini tidak dapat digunakan pada pengoperasian. Jika dilakukan, maka silinder tube transparan akan mengalami kerusakan atau pecah. Di sini ada gambar pengujian stres. Dari simulasi pengujian menggunakan stress analysis inventor terlihat bahwa von Mises stress untuk nilai maksimum 22,33 MPa dan nilai minimum sebesar 0 MPa. Dengan membandingkan hasil pengujian tekan ketebalan silinder tube transparan, gambar 6, maka silinder tube transparan aman untuk dibuat. Bagian yang menunjukkan paling rawan pada tegangan yaitu bagian antara silinder tube dengan tutup silinder atas dan bawah. Jika dilihat dari jenis beban yang paling berpotensi mengakibatkan kerusakan silinder, yaitu pada tekanan yang dihasilkan. Di sini ada gambar hasil pengujian safety factor. Dapat dilihat pada gambar yang menunjukkan hasil analisis menampilkan distribusi faktor keamanan paling rendah berwarna merah, sedangkan faktor keamanan paling tinggi berwarna biru. Untuk komponen yang mendapatkan beban berulang adalah 1-5, sedangkan komponen yang mendapatkan beban kejut 3-4. Hasil simulasi pengujian silinder menggunakan stress analysis inventor 2019 untuk safety factor di rank minimal 7-8. Maka dapat disimpulkan komponen silinder aman dengan tekanan 2,3 MPa. Kedua adalah gambar pengujian displacement silinder. Nilai maksimum dan minimum displacement adalah 0,02867 mm dan 0 mm. Dari hasil displacement yang diperoleh masih dalam rank aman, tampak pada warna hijau dengan besaran nilai sekitar
0,0989 sampai dengan 0,01731 mm. Dari keempat hasil pengujian silinder tube Fons, mistress, displacement, dan safety factor dengan menggunakan software Autodesk Inventor 2019 dapat disimpulkan silinder yang akan dibuat masih dalam kondisi aman dan dapat dilanjutkan pada proses pembuatan. Kesimpulan, setelah melakukan keseluruhan tahapan metode rancang bangun double acting silinder transparan dilakukan dapat disimpulkan yaitu 1. Double acting silinder transparan dapat digunakan dan berfungsi dengan baik. 2. Double acting silinder transparan dapat diaplikasikan pada rangkaian dasar elektrohidrolik, katup kontrol arah 4 atau 2, dan rangkaian dasar elektrohidrolik, katup kontrol arah 4 atau 3. 3. Rangkaian silinder hidrolik dioperasikan fluida masuk ke dalam silinder tube transparan dan mendorong piston root sehingga gerakan linear double acting silinder baik gerakan maju dan gerakan mundur dapat terlihat dengan jelas. Terima kasih. Lalu dari PPT tersebut ada 3 pertanyaan. 1. Apa perbedaan double acting silinder dengan single acting silinder? Yang akan dijawab oleh Mas Tegar. Baik, pertanyaannya jawabannya adalah double acting silinder menggunakan tangan fluida untuk menggerakkan mesin kedua arah. Nanti mundur. Sedangkan single acting hanya satu arah dan arah seluruhnya menggunakan tugas perbedaan sebaliknya. Nomor 2 ada pertanyaan lagi, mengapa pada pengujian ini digunakan bahan transparan pada silinder ini? Jawabannya adalah bahan transparan digunakan agar dapat melihat langsung proses kerja di dalam silinder, seperti pergerakan piston dan silinder fluida, sehingga lebih efektif sebagai alat bantu pembelajaran. Dan nomor 3 ada pertanyaan lagi, apa manfaat dari penggunaan media pembelajaran ini di sekolah atau perguruan tinggi? Kritis atau praktis sesuai dengan teori dosen minat belajar serta mempercepat proses pembelajaran dan siswa langsung bisa mengamati secara psikotisme. Terima kasih. Terima kasih dari kelompok kami. Sekian, jika ada kesalahan kata, Assalamualaikum kami wabarakatuh.